Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi Rasulullahi ajmain. Amma ba'du, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi kali ini kita masih terus diberi nikmat kesehatan. Selawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat dan para pengikut beliau. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Ya, apa kabar anak-anak ustazah kelas 9 semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya anak-anak ustazah. Ya, setelah beberapa hari kita melakukan ujian, nah kita kembali pada materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, anak-anak ustazah. Ya, ustazah berharap anak-anak ustazah untuk tetap terus bersemangat ya untuk mengikuti daring ini. Ya, tidak terasa kita sudah masuk di bulan 10 ya. Ya, untuk mencapai bulan 12 itu ada sekitar berapa? Ya, 3 bulan lagi ya, dan nanti di bulan 12 ya kita sudah kembali lagi untuk melakukan ujian ujian semester. Jadi anak-anak ustazah terus bersemangat untuk ya mengikuti pembelajaran daring ini ya, dan anak ustazah juga ya tidak boleh malas-malas ya untuk menambah materi ya, materi, ringkasan materi setiap kali pembelajaran yang ustazah sampaikan ya, maupun untuk mata pelajaran yang lain semuanya, karena anak ustazah sudah kelas 9 ya, waktu begitu cepat berlalu. Jadi anak ustazah mempergunakan waktunya sebaik-baik mungkin ya memanfaatkan waktunya sebaik-baik mungkin ya. Jadi tidak terasa waktu cepat berlalu ya, walaupun daring ini ya kita terus belajar ya. Ya, baik anak-anak ustazah ya, walaupun daring tidak menyurutkan semangat anak ustazah untuk terus menuntut ilmu. Ya, kita lanjutkan materi kita. Untuk materi kita yang lalu itu tentang apa? Masih cabang olahraga atletik ya anak-anak ustazah, cabang olahraga atletik yang mana terakhir adalah tentang lari estafet atau lari sambung ya, yang dilakukan secara beregu yang terdiri berapa orang? 3 sampai 4 orang. Nah, sekarang kita masuk materi kita ya, kita lanjutkan yaitu tentang aktivitas pembelajaran gerak kombinasi lompat jauh. Ya, wallahualam mungkin materi ini sudah ya, tapi tidak apa-apa kita ulang sedikit ya nak. Nah, materi lompat jauh ini ya termasuk juga kepada materi atletik ya, termasuk juga cabang olahraga atletik lompat jauh. Nah, secara garis besar ya, lompat jauh di sini membutuhkan stamina yang juga cukup besar ya, besar dan kuat ya. Nah, kita lihat di sini untuk memperoleh suatu hasil yang optimal dalam lompat jauh ya, untuk memperoleh hasil yang optimal dalam lompat jauh kita lihat ya, selain pelompat tersebut harus memiliki kekuatan, daya ledak, kecepatan, ketepatan, kelentukan dan koordinasi gerakan. Ya, juga harus memahami dan menguasai teknik untuk melakukan gerakan lompat jauh ya. Jadi anak ustazah ya, kita ingat kembali bahwa dalam melakukan lompat jauh itu ada 4 tahapan-tahapannya ya. Ini secara garis besar yang anak ustazah tidak boleh lupa. Nah, tahapan dalam melakukan lompat jauh ada 4 tahap. Yang pertama apa? Awalan atau ancang-ancang. Yang kedua tolakan atau tumpuan.
Yang ketiga, sikap badan di udara, dan yang keempat, sikap mendarat, ya. Jadi ada 4, ya, sikap mendarat di udara, sikap mendarat ya di bak pasir. Nah, jadi media lompat jauh ini sebenarnya, ya, jika dalam suatu perlombaan itu apa? Adalah bak pasir. Jadi memiliki lintasan lari, kemudian ada papan tolakannya, kemudian ada bak pasirnya, ya, anak-anak ustazah. Nah, itu adalah sebenarnya tempat untuk melakukan lompat jauh, ya. Nah, adapun aktivitas pembelajaran untuk melakukan lompat, ya, lompat jauh itu nanti ada macam-macam, ya, aktivitas pembelajarannya. Bisa kita gunakan dengan alat yang lain untuk aktivitas latihan, ya, aktivitas latihan pembelajarannya. Nah, di sini kita lihat yang pertama, awalan atau menolak melalui atas box. Nah, di sini kita lihat kita bisa melompati sebuah box, ya, jika tidak ada misalnya medianya seperti bak pasir. Nah, kita bisa melalui, ya, melalui sebuah box, ya. Nah, kita lihat poin A ini, ya, awalan atau ancang-ancang. Ya, apa itu? Gerakan permulaan dalam bentuk lari untuk mendapatkan kecepatan pada waktu akan melakukan tolakan atau lompatan. Nah, jadi awalan ini sangat penting, ancang-ancang ini sangat penting untuk awal melakukan lompat jauh, ya. Karena di sini adalah awal kali pertama untuk melakukan gerakan lompat jauh. Nah, jadi ini perlu juga diperhatikan. Ya, kita lihat di sini. Kecepatan yang diperoleh dari hasil awalan itu disebut dengan kecepatan horizontal. Ya, berguna untuk membantu kekuatan pada waktu melakukan tolakan. Tolakan ini di mana? Tolakan di papan tolak, ya. Papan tolak, ya, atau papan tumpuan nanti. Ya. Nah, kita lihat di sini ada aktivitas pembelajarannya. Di sini, ya, kita diminta untuk melakukan sebuah permainan, ya. Kamu diminta untuk melakukan sebuah permainan bersama dengan teman kamu. Nah, jika kamu berada berada di rumah, jadi anak-anak saja bisa melakukannya di rumah bersama dengan saudara. Ya. Lihat, yang kedua, tempatkan sebuah peti lompat di lapangan permainan. Ya, jadi anak usus saja bisa menggunakan sebuah box, misalnya box kotak, ya, kotak barang yang memang sudah tidak dipakai lagi, atau sebuah kursi yang ringan, ya, yang tingginya sekitar 50 cm, ya, 50 cm atau 50 meter, ya, yang bisa anak ustazah lompati, ya, atau yang rendah juga bisa, ya, yang mana yang memungkinkan anak ustazah memilikinya dan bisa dipergunakan untuk latihan melompat. Nah, silahkan. Nah, jadi anak ustazah, kamu berdiri di sisi peti lompat, ambil langkah mundur hitungan ganjil, ya. Ini tempatkan sebuah peti lompat di lapangan permainan. Kamu berdiri di sisi peti lompat, ambil langkah mundur hitungan ganjil, ya. Nah, kemudian tahap keempat, tahap awal, ambil ancang-ancang dengan cara berjalan. Kemudian dengan tumpuan satu kaki kamu melompat melewati peti lompat. Nah, jadi ini ada gambarnya, anak-anak ustazah bisa mengamatinya. Nah, kira-kira seperti ini, ya. Ini bisa menggunakan box, ya, atau kursi yang tingginya seperti ini. Ya, jadi anak ustazah bisa melompat, lari, kemudian lompat, ya. Nah, kemudian lihat di sini, inti dari latihan ini adalah kamu dapat menemukan kaki yang terkuat yang kamu miliki. Ya, tahap awal latihan, coba lakukan dengan tolakan kaki kiri. Kemudian lihat hasilnya bagaimana. Setelah itu bandingkan dengan menggunakan kaki kanan. Ya, anak-anak ustazah bisa berlatih dengan ini sebelum melakukan lompat jauh yang sebenarnya melewati media bak pasir. Jadi anak ustazah bisa mengambil sebuah box, ya, yang tingginya, ya, seperti pada yang anak ustazah lihat ini, ya. Nah,
Selanjutnya anak ustazah, aktivitas pembelajaran gerakan langkah dan menolak melewati tali. Nah, ini latihan lainnya. Selain menggunakan box, anak ustazah juga bisa menggunakan tali, ya. Lihat di sini. Nah, tempatkan seutas tali di lapangan permainan dengan ketinggian 50 cm. Ya, 50 cm. Nah, tadi box juga bisa anak ustazah pergunakan dengan tingginya sampai 50 cm. Ya. Kamu berdiri di sisi tali, ambil langkah mundur hingga ganjil. Ya. Tadi 50 cm ya, Nak, ketinggiannya ya. Ya, kamu berdiri di sisi tali, ambil langkah mundur hitungan ganjil. Ya, tahap awal ambil ancang-ancang dengan cara berjalan. Kemudian dengan tumpuan satu kaki kamu melompat melewati tali. Nah, ini ya, kegiatannya sebenarnya ya sangat mudah dan mengasihkan sebenarnya ya. Ya, anak ustazah bisa peragakan di rumah ya. Kegiatan pembelajaran ya, latihan melalui atas box dan menolak melewati tali ya. Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, di sini ada gambarnya, anak ustazah bisa mengamati ya. Nah, yang ketiga, aktivitas pembelajaran gerakan langkah, menolak dan posisi badan di udara. Nah, ini tadi gambarnya anak ustazah, ini adalah lintasan lari ya, lintasan lari, kemudian melompati seutas tali dan mendarat di sebuah matras ya, bisa menggunakan matras ya jika memang memungkinkan untuk membuat sebuah bak pasir. Nah, anak ustazah buat, tapi mungkin agak sulit ya, tapi jika ada matras atau anak ustazah berlatihan lari saja dulu, lari melatih sebuah lintasan dan memasang seutas tali dari yang dihubungkan tali tersebut dari satu tiang ke tiang lain ya. Kemudian anak ustazah melakukan aktivitas lari ya. Anak ustazah melakukan aktivitas lari ya, sambil melompati tali tersebut. Nah, ini adalah bentuk latihan ya, ini adalah bentuk latihan untuk melakukan lompat jauh ya. Nah, selanjutnya di sini pembelajarannya adalah gerakan langkah, menolak dan posisi badan di udara ya. Jadi jika ini adalah tali, anak ustazah, ini adalah tali. Tentunya ketika kita melompati tali tersebut, badan kita tentunya sikap badan kita bagaimana? Melayang di atas udara ya, dan kaki kita juga terangkat ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini diminta untuk melakukan gerakan ya, melangkah, menolak dan posisi badan di udara lompat jauh. Nah, pembelajaran ini bisa dilakukan secara individu maupun kelompok. Nah, di sini anak-anak ustazah diminta untuk mengantungkan sebuah bola pada seutas tali. Ketinggian bola diperkirakan sekitar 1,5 meter. Jika pada bak lompatan belum ada papan tolakan, maka buatlah dengan tanda dari taburan kapur. Nah, anak ustazah juga bisa mempraktikkan ini di halaman rumah ya. Kamu berdiri menghadap ke bak lompat, kemudian ambil langkah mundur ya, hitungan ganjil 7, 9 atau 11 langkah. Kelima, titik langkah terakhir merupakan titik awal mengambil ancang-ancang ya. Pada titik ancang-ancang ini letakkan kaki yang terkuatmu di depan dengan posisi melangkah. Mulai berlari pelan-pelan, makin lama makin cepat. Tumpukkan kaki ya terkuatmu di papan lompatan dan melayang ke atas. 8. Saat melayang ke atas, dorongkan dadamu ke depan ya, dorongkan dadamu ke depan hingga mengenai bola yang kamu gantung. Mendarat dengan kedua kaki mengeper. Jadi ketika melakukan pendaratan
Ya anak ustazah, kedua kaki kita itu bagaimana? Mengeper ya. Mendarat dengan kedua kaki mengeper. Mengeper ya, mendaratnya di mana? Di bak pasir atau matras. Nah, ini contoh daripada gerakannya. Ya, sikap awalan. Nah, kenapa tadi harus ada dipasang bola seperti ini? Agar ketika kita melompat, melatih lompatan kita itu tinggi supaya nanti lompatannya jauh. Nah, itu ketinggiannya itu bisa menyentuh dada kita, bisa menyentuh bola tersebut ya. Dada kita bisa menyentuh bola tersebut ya, hingga lompatan kita bisa jauh. Nah, ini bentuk latihan. Ya, jika tidak seperti ini pun anak-anak saja melakukannya tidak mengapa. Nah, ini adalah contoh saja, contoh bentuk latihan untuk melakukan lompat jauh. Nah, tadi jika memungkinkan menggunakan sebuah box silahkan, atau seutas tali ya anak ustazah untuk melakukan olahraga di rumah ya, gerakan lompat jauh. Nah, begitu ya, jadi ada 3 bentuknya ya. Selanjutnya kita lihat yang ketiga, aktivitas pembelajaran lompat jauh menggunakan peraturan dimodifikasi ya. Nah, ini adalah ya anak ustazah, ini adalah sebuah lintasan dan ini bak pasir ini ya nak. Nah, jadi kenapa harus bak pasir? Karena bak pasir itu ya adalah media yang lentur untuk kita bisa mendarat ya, dan kaki kita tidak sakit, dan memungkinkan untuk kaki kita jadi mengeper di situ ya, karena bak pasir tersebut ya bersifat ya lentur ya, seperti itu ya. Nah, jika tanah sungguh tidak mungkin, karena tanah bersifat padat dan mungkin akan sulit kita melakukan pendaratan di tanah. Jika kaki kita duluan mendarat, nah tentu akan terhentak dan sakit tentunya ya. Makanya medianya harus menggunakan media bak pasir seperti ya yang sudah dijelaskan. Baik, kita lihat di sini. Untuk permainan ini sarana yang dibutuhkan adalah bak lompatan ya, bak lompatan. Kemudian sebelum melakukan latihan lompat jauh, gemburkanlah dulu pasir yang ada di dalam bak lompatan. Nah, jadi harus digemburkan. Sebenarnya tanah juga bisa ya digemburkan dulu, tapi ya jadi supaya tidak padat ya. Lakukan keterampilan gerak mulai dari mengambil ancang-ancang, menolak, melayang, dan mendarat dalam satu kesatuan gerak. Ya, ustazah berharap anak-anak ustazah ya bisalah mempraktekannya ini di rumah. Jadi anak ustazah membuat sebuah lintasan lari. Ya, anak ustazah punya halaman. Ya, buatlah lintasan lari yang mana lintasan tersebut sekitar 30 sampai 40 meter ya. Dan tentu langkah yang akan anak ustazah lakukan ketika awalan atau ancang-ancang itu adalah 10 sampai 20 langkah, kemudian menolakkan kaki ya, sebelah kaki di papan tolak, baru melakukan lompatan ya, lompatan dan mendarat di sebuah bak pasir atau tanah yang sudah digemburkan tadi, tapi harus digemburkan ya. Nah, baik anak-anak ustazah, kita lihat selanjutnya ya, kesalahan dan perbaikan kesalahan dalam lompat jauh. Kita lihat di sini ya, kesalahan dalam lompat jauh. Lihat ya, kesalahan dalam lompat jauh ya, kesalahan yang sering dilakukan saat melakukan lompat jauh antara sebagai berikut ya. Yang pertama, kurangnya kecepatan lari. Ya, yang kedua, langkah tidak tetap jaraknya. Pada 4 langkah terakhir terlalu terburu-buru. Yang keempat, tolakan kurang keras. Ya, yang kelima, sudut atau arahan tolakan terlalu rendah atau tinggi. Yang keenam, kurang berani menjulurkan kaki ke depan. Yang ketujuh, selalu mendarat dengan ya bokong ya. Jadi dalam melakukan lompat jauh ya anak-anak ustazah, ini harus diperhatikan ya.
kurangnya kecepatan lari. Ya, jadi kita harus terlebih dahulu berlatih ya untuk mengatur kecepatan lari kita. Ya, yang kedua, langkah tidak tetap jaraknya. Ya, langkah tidak tetap jaraknya. Ya, yang ketiga, pada 4 langkah terakhir selalu terburu-buru. Nah, jadi ini kita membutuhkan latihan bagaimana kita menjaga kestabilan lari kita, ya, agar tidak terburu-buru. Yang keempat, tolakan kurang keras. Kenapa? Apa akibatnya jika tolakan di papan tolak itu kurang keras? Akibatnya ya tentu lompatan kita itu tidak akan bisa jauh, ya, jauh, karena tujuan dari lompat jauh adalah melompat sejauh-jauhnya. Ya, selanjutnya sudut atau arah tolakan terlalu rendah atau tinggi. Ya, jadi supaya stabil tentunya ya tolakan tersebut harus bagaimana? Harus rajin berlatih. Kurang berani menjulurkan kaki ke depan. Yang ketujuh, selalu mendarat dengan bokong, ya. Jadi pendaratan itu dengan kaki, ya, kaki kita yang mendarat. Nah, kita lihat di sini bagaimana cara perbaikan kesalahan dalam lompat jauh. Ya, yang pertama kita lihat kurangnya kecepatan ya dalam lari, ya, dalam lari lompat jauh ini dapat diperbaiki dengan lari sprint sebanyak mungkin. Jadi kita berlatih dulu mengatur kecepatan lari kita, ya. Misalnya kita lari dengan jarak pendek, ya, misalnya bolak-balik, ya, untuk mengatur kecepatan lari kita. Yang kedua, tolakan kaki yang kurang keras atau kuat disebabkan ya bisa saja terjadi penyebabnya karena apa? Lemahnya otot-otot tubuh, ya, termasuk otot-otot tungkai atau kaki, ya. Jadi maka untuk memperbaikinya bagaimana? Kita harus melakukan latihan kekuatan, terutama melatih otot-otot kaki tungkai bagian bawah. Misalnya dengan berjalan, ya, berjalan pagi, ya, dengan jarak tertentu, kemudian kita melakukan lari, ya, lari untuk melatih kekuatan otot-otot kaki kita. Nah, bisa seperti itu cara perbaikan kesalahan dalam lompat jauh. Yang ketiga, agar mendarat tidak pada bokong, maka ya ketika kaki menyentuh pasir, kedua lengan kita harus cepat-cepat kita arahkan ke depan, ya. Cepat-cepat kita arahkan ke depan, ya. Agar bagaimana? Agar mendarat itu dengan kaki, ya, tidak dengan bokong. Nah, seperti itu. Jadi tentunya salah, ya, jika mendarat dengan bokong. Jadi mendarat itu dengan kaki kita yang mengeper di bak pasir tersebut. Nah, ya, begitu ya anak-anak ustazah. Ya, kemudian yang kelima kita lihat peraturan lompat jauh, ya. Peraturan lompat jauh. Nah, dalam melakukan lompat jauh ini tentunya ada aturannya, ya, ada aturannya, ya, anak ustazah. Jadi kita lihat di sini. Yang pertama itu dimulai dari lintasan awal lompat jauh. Jadi lintasannya itu lebar minimum 1,22 meter dan panjangnya 45 meter. Nah, jadi ustazah bilang 30 sampai 45 meter. Lintasan lari, ya, lintasan lari awalan lompat jauh. Nah, jadi lebar lintasan itu 1,22 meter, ya. Kemudian yang B, panjang papan tolakan. Nah, jadi papan tolakan ini diletakkan sebelum bak pasir, ya, anak ustazah. Ya, panjang papan tolakannya 1,22 ya meter dan lebarnya 20 cm dan tebalnya 10 cm. Nah, seperti itu, ya. Ini adalah peraturan dalam lompat jauh yang harus diketahui, ya, yang harus diketahui. Nah, kemudian yang C.
ya. Pada sisi dekat, ya, pada sisi dekat dengan tempat menolak harus diletakkan papan plastisin untuk mencatat bekas kaki pelompat bila ia berbuat salah, ya. Pada sisi dekat dengan tempat menolak harus diletakkan papan plastisin untuk mencatat bekas kaki pelompat, ya, bila ia berbuat salah dalam menolak. Papan tolakan harus dicat putih dan harus datar dengan tanah, ya. Jadi papan tolakan tersebut harus datar dengan tanah agar bagaimana? Agar tidak tersandung nantinya ketika melakukan tolakan, dan harus ditanam sekurang-kurangnya 1 meter dari tepi depan bak pasir pendaratan. Nah, jadi sebelum bak pasir pendaratan itu dibuat papan tolakan, ya, harus ditanam agar datar dengan tanah sehingga nanti tidak tersandung, ya, untuk melakukan tolakan di papan tolak tersebut, ya. Jadi anak-anak saja bisa memahaminya, ya. Nah, itu aturan dalam lompat jauh. Nah, selanjutnya, ya, lebar tempat pendaratan minimum 2,75 meter, ya. 2,75 meter. Jarak antara garis tolakan sampai akhir tempat lompatan minimal 10 meter. Lebar tempat pendaratan minimum 2,75 meter. Jarak antara garis tolakan sampai akhir tempat lompatan minimal 10 meter. Ya, permukaan pasir di dalam tempat pendaratan harus sama tinggi, ya, atau datar dengan sisi atas papan tolakan. Jadi datarnya sama semua, ya. Nah, seperti itu, ya. Kemudian kita lihat yang terakhir, bila peserta perlombaan lebih dari 8 orang, setiap peserta diperbolehkan melompat 3 kali giliran, dan 8 pelompat dengan lompatan terbaik dapat melompat 3 kali lagi untuk menentukan pemenang. Nah, begitu aturannya, ya. Ya, baik anak-anak ustazah. Nah, ini adalah aturan-aturan dalam melakukan lompat jauh yang perlu anak-anak ustazah pahami, ya. Kemudian kita lihat di sini, bila pesertanya hanya 8 orang atau kurang, semua peserta harus melompat 6 kali giliran, ya. Semua lompatan diukur dari titik bebas terdekat di bak pasir atau pendaratan yang dibuat oleh setiap bagian badan ke garis tolakan dalam posisi siku-siku terhadap garis tolakan tersebut. Ya. Lompatan yang sama. Nah, kita lihat di sini. Peserta diberi waktu 1 giliran lompat hanya selama 1,5 menit. Lompatan yang sama ditentukan dengan melihat hasil lompatan terbaik kedua. Bila masih sama, dilihat lompatan terbaik ketiga. Bila masih sama, dilihat lompatan terbaik keempat, dan seterusnya sampai diketahui pemenangnya. Nah, ini adalah aturan dalam melakukan lompat jauh, ya, terutama dalam melakukan perlombaan lompat jauh. Ya, anak-anak ustazah, inilah materi kita tentang lompat jauh. Semoga anak-anak ustazah dapat memahaminya. Jangan lupa materi ini diringkas, ya, yang garis-garis pentingnya seperti tadi tahap-tahap melakukan lompat jauh, ya. Ada 4 tahap beserta penjelasannya anak ustazah ringkaskan. Kemudian kesalahan dan perbaikan dalam lompat jauh, ya, anak ustazah ringkaskan, serta ini peraturan lompat jauh, ya, yang harus anak ustazah juga ringkaskan, ya, poin-poinnya. Nah, jika ada yang kurang dipahami, anak-anak ustazah bisa menanyakan ke ustazah. Ya, kita cukupkan dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Insyaallah minggu depan kita sambung, dan anak ustazah tetap semangat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.